Latihan coaching modul 2.3 oleh Rifanda Januar Tanjung, CGP Angkatan 9, Kota Padang. Fasil Bapak Budi Darmawan, pengajar praktik Ibu Yulia Neti. Assalamualaikum Pak Rifanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Del. Hari ini kita sengaja bikin janji biar untuk bikin janji. Pak Rifanda menghubungi saya tadi ya. Jadi untuk sesi pertama ini perkenalkan, saya Delvita Fadriana dari SMP Negeri 16 Padang. Kemudian Bapak Rifanda dari SD 07 Pulau Air, Bu, Lubek. Ya. Jadi kita sesi 1 akan pada pertemuan ini ya, kita akan melakukan latihan coaching. Untuk sesi pertama ini saya sendiri Bu Del sebagai coachnya dan Pak Rifanda sebagai coaching. Iya. Siap Pak? Iya Bu, siap. Ya, kita mulai dengan basmalah ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Rifanda. Iya Bu. Kira-kira apa nih yang mau kita bincang-bincang saat ini? Oke. Makasih Bu atas waktunya. Pertama, saya jelaskan dulu Bu. Di sekolah Kurang jelas suaranya tadi ya Pak. Ulang lagi. ada terdengar suara saya Bu? Ya, tadi terputus. Ya Bu. Jadi gini Bu, di sekolah saya kemarin itu kan saya dipanggil oleh kepala sekolah yang baru. Di kelas sekolah saya baru. Saya disuruh membuat suatu program di bidang pendidikan agama Islam. Setelah 2 hari pembicaraan dengan kepala sekolah, saya menemui Bapak itu kembali. Saya membuat program membuka Al-Quran setiap hari sebelum belajar. Jadi di sekolah itu kan awalnya 4 sekolah menjadi 1 sekolah. Jadi ada kami 4 guru PAI dan saya sudah membuat WA group juga khusus guru PAI Bu. Jadi terlihat di sana ketika saya sebelum menemui Bapak untuk menyampaikan program ini, saya sampaikanlah program ini ke grup PAI, tetapi respon kawan-kawan belum tampak gitu, belum tampak bagaimana bagusnya program yang akan dibuat. Saya berinisiatif buat program sendiri yang seperti yang saya sebutkan ke Ibu, yaitu program membuka Al-Quran setiap hari sebelum belajar. Tapi ini terlihat kendala juga hari ini Bu, terlihat hambatan masalahnya juga, di mana program ini kurang didukung oleh teman PAI juga. Itu yang pertama bermasalahnya, saya minta nanti itu coaching aja. Yang kedua permasalahannya, setelah program ini disampaikan kepada guru-guru lewat lembaran surat aja, 1 bulan pertama berjalan baik, tapi setelah di bulan yang kedua ini mulai tidak konsisten gitu. Ada beberapa kelas yang tidak menjalankan program ini dengan baik. Ini yang mau saya berbagi lah sama Ibu. Jadi iya, yang saya tangkap dari Pak Rifanda tadi bahwa guru PAI sendiri yang kurang mau berkolaborasi, kemudian juga kendalanya di beberapa kelas yang tidak komitmen menjalankan program ini, gitu ya Pak ya? Iya, jadi, Bu. Iya, jadi apa kira-kira menurut Bapak hasil yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita saat ini? Iya, yang ingin
terlihat hasil dari pembicaraan ini adanya solusi yang timbul, Ibu. Mana dari pembicaraan ini saya bisa mendapatkan solusi, di mana solusi ini menjadi suatu yang nantinya akan bisa saya terapkan. Oh, jadi Bapak ingin dari pencarian kita ini ada solusi lah gitu dari permasalahan ini ya Pak ya. Ya, Kalau boleh ini boleh tahu Bapak kira-kira alasan teman tidak mau bekerja sama dengan Bapak itu kira-kira menurut Bapak apa? Menurut Pak Rifanda? ya. Pertama, Ibu, mungkin kami dari sekolah yang berbeda bisa jadi juga jadikan satu sekolah. Bisa jadi juga analisa saya memang di kelompok kerja PAI yang 4 orang ini belum terbentuk organisasi siapa ketuanya gitu. Jadi mungkin ini juga menjadikan suatu masalah juga atau gangguan atau hambatan. Karena belum tahu siapa ketuanya gitu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi belum ada dibentuk ketua KKG PAI-nya belum ada. Berarti Iya, sepanjang yang saya ambil tadi pembelajaran ini, bahwa kepala sekolah cukup koordinasi dengan Bapak aja gitu. Guru PAI yang lain berarti tinggal dari informasinya dari Pak Rifanda ke rekan sejawat gitu kan. Sementara isinya tidak ada ketua KKG-nya gitu. Kemudian guru PAI yang lain tuh usianya gimana Pak? Apa lebih besar ya Pak? Apa lebih kecil dengan sekolah-sekolah yang banyak sekolah yang disatukan gitu? Iya. Memang beliau itu senior, Bu. Senior dari saya secara umur juga senior gitu. Jadi ini saya rasa perlu kita buat semacam organisasi dalam kelompok kerja PAI ini gitu. Harus ada apa yang jadi ketuanya gitu. Itu Bu, yang kedua tentang hambatan yang kedua tadi, bagaimana mengkonsistenkan program itu? Jadi ada beberapa kelas tadi kata Bapak tidak ikut atau langsung aja belajar gitu ya Pak ya? Langsung aja belajar tanpa baca Al-Quran dulu pagi. Ya berarti Bapak lakukan tinjau ulang ke dalam, tapi guru itu tidak mau. Atau guru itu tidak tahu atau bagaimana Pak? Iya, kalau dikatakan tidak tahu, kenapa di awal-awal ini bisa berjalan gitu? Kenapa di bulan yang kedua sudah mulai tidak tertib lagi, banyaknya anak-anak yang tidak bawa Quran, gimana mau buka Quran ya Bu ya? Bawa Qurannya sudah ada yang tidak tertib lagi. Iya Pak. Oh ya. Jadi untuk sosialisasi program ini kira-kira seperti apa di sekolah Bapak? Kan udah Bapak bikin program itu. Iya. Guru PAI, ya Bapak aja bikin program sendiri, begitu kan? Guru PAI yang lain juga kurang mendukung Bapak. Di situ kendalanya tadi. Untuk sosialisasi ke guru, program PAI ini untuk baca Quran tiap hari ini, sejauh mana yang sudah Bapak lakukan? Iya, kalau itu Bu, kalau sosialisasi secara keseluruhan memang tidak ada gitu. Cuman adanya kemarin itu semacam lembaran ini merupakan program yang ini dilakukan setiap harinya gitu. Jadi perlu juga ya Bu ya, sekiranya kita harus mensosialisasikan. Pak, sosialisasi pun tidak harus ke guru saja, ke siswa bagaimana Pak? Sudah sampai ke siswa? Belum juga? Iya, kayaknya dari itu Bu, penyampaian dari wali kelasnya mungkin yang disampaikan kepada. Tapi wali kelasnya tidak diberi waktu khusus untuk pertemuan dengan Kepsek, kemudian guru kelasnya gitu ya? Iya, memang itu kayaknya satu hambatan juga Bu. Iya. Kira-kira kalau terus Pak, dari apa yang kita bahas ini sepanjang pembahasan kita ini, Bapak bagaimana kira-kira apa strategi Bapak
strategi ke Ya, depan untuk mengatasi permasalahan ini udah tergambar apa belum nih? ya. Jadi pertama kayaknya perlu nak Bu, perlu kita berkolaborasi yang baik, berkomunikasi terutama dulu dengan guru PAI gitu kan. Sangat penting. Pertama, ya. Yang kedua, perlunya kita mensosialisasikan program ini baik kepada teman sejawat maupun kepada peserta didik kita. Nah, Mungkin ya. kendalanya di situ. Dan dari sepanjang yang kita bicarakan ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi. Alhamdulillah. Jadi gimana rencana Bapak ke depan nih untuk bisa menghilangkan kegalauan? Ya, rencana yang terpenting itu kita kita bangun lagi komunikasi yang baik kayaknya Bu, terutama dengan guru PAI, dan kedua melakukan sosialisasi secepatnya agar di semester 2 nanti bisa ini terrealisasi dengan baik gitu. Ya, Jadi mesti. rencana ini pada itu Bu, mau rapor nanti pada tanggal Ya. setelah ujian, kira-kira yang direncanakan itu sekitar tanggal 13 lah. Tanggal 13 ya Pak ya, dalam Ya, bulan Desember ini. iya, insya Allah. Disosialisasikan lagi ke guru. Kemudian PAI-nya sendiri bagaimana Pak? Ada nggak langkah-langkah yang lain begitu? Yang Ya, PAI-nya ini gimana Pak kira-kira? kita lakukan pendekatan yang lebih baik lagi gitu kayaknya. Jadi antar KKG aja dulu ya Pak, belum keluar lagi ya. Yang Ya, ini bisa nggak dalam waktu dekat nih Pak? Tidak perlu menunggu tanggal 13. rencananya Yang sebelum tanggal 13 Bu. Sebelum yang tanggal guru PAI-nya gimana? Guru Ya, PAI-nya aja bisa dengan dalam. guru PAI-nya sebelum tanggal 13, biar Oh, nanti ketika sosialisasi kita bisa bekerja sama di dalam menyampaikan program ini gitu. ya mantap Pak. Ya, Mudah-mudahan ketemu ya, titik terangnya ya Pak ya. Guru ya, PAI sama-sama mendukung. Kemudian ada pula dibentuk nanti ketua KKG PAI yang bisa dituakan lah gitu, karena senior beda dengan dituakan. iya, iya, iya. Jadi Nanti sekiranya kalau ya, Pak, saya tunggu aja gimana perkembangannya di siap, ya siap nanti setelah nanti tanggal 13 kita saya hubungi lagi Bu nanti ya, di kita mana ketemu lagi. kendalanya kita coaching aja nanti Bu. Ya, Makasih sekali ya Bu. ya. Kasih waktu dan kesempatannya Bu. Terima kasih telah pertemuan kita ini telah memberikan solusi terhadap saya dan solusi itu insya Allah akan secepatnya saya terapkan. Terima kasih Bu. Amin, amin. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Del? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ripanda. Mohon maaf Pak Ripanda mengganggu waktunya ya. Iya. Ada apa Bu Del menghubungi saya kemarin? Ya karena ini ada sedikit kendala nih Pak. Ada yang mau kita perbincangkan sepertinya, dan ini tidak bisa diundur lagi. Iya Bu Del. Ada apa Bu Del? Silakan Bu Del, nanti kita berbagi memberikan pendapat aja. Ya. Gini Pak, saya kebetulan diamanahkan untuk jadi ketua pelaksana hari ulang tahun sekolah. Hari ulang tahun sekolah itu agenda tahunan di sekolah kami. Itu melibatkan yang mengundang semua SMP di Kota Padang. Dan eventnya tentu tidak event sembarangan ya, event besar. Jadi saya mulai hari ini saya bingung juga nih karena perdana. Makanya saya minta di coaching nih Pak Rifanda. Iya siap Bu. Jadi rencananya kapan nih Bu? Di bulan apa? Tanggal berapa nih Bu? Gini Pak. Jadi ulang tahun sekolah itu Januari.
awal Hujan. semester genap. Awal semester Oh, genap. Sementara sekarang sudah mau akhir November. Dan Desember kita ke tanggal 4 udah ujian, sibuk pengolahan nilai, harus kita iya. kita terima rapor libur gitu ya. Nah, ini persiapannya mestinya udah rampung nih, tapi karena baru ditunjuk dengan waktu yang mepet, saya jadi Gini Bu ya, Del, saya enggak percaya diri juga ya juga nih. Karena saya Bu, berpikir masih ada yang lain yang bisa lebih daripada saya untuk menghandle acara ini. Tapi pihak iya. sekolah mengatakan saya saya apa gitu. Oh, begini Bu Del. Bu Del kan diamanahkan oleh kepala sekolah, berarti kepala sekolah itu percaya dengan kemampuan dan kompetensi Bu Del sebagai ketua di dalam acara tersebut gitu. Karena beliau telah menaruhkan amanah dan ini mungkin tidak ke sembarangan orang itu karena saya dengar dari penjelasan Budel tadi rencananya kan mengadakan perlombaan di Kota Padang gitu. Jadi hal ini bukan sembarangan kepala sekolah yang menunjuknya Budel. Jadi Budel adalah orang yang diamanahkan dan Budel punya potensi di situ gitu. Jadi hambatannya apa kira-kira Budel selain itu? Ya, terima kasih Pak sudah meyakinkan saya. Mudah-mudahan ini hanya perasaan saya saja ya mungkin ya Pak ya. Iya, iya. Nah, ya sisi lain hambatannya mungkin saya rasa karena waktu yang begitu mendesak, sementara acaranya memang saya menginginkan janganlah sampai tidak sukses. Kalau bisa acaranya sukses. Dan ini sementara kita tidak punya waktu untuk kurangnya waktu kita untuk mengadakan pertemuan ini. Kalau kita pakai di jam pelajaran untuk kumpul panitia intinya, tentu banyak pula kelas yang kosong nanti yang tidak ada guru. Guru pengganti kan susah, tidak ada Pak. Guru piket juga tidak ada yang ini, ada mengajar juga kan. Nah kemudian kalau kita pakai pulang sekolah juga kadang udah letih, ya, ibu-ibu udah mau pada pulang atau ada kegiatan lain. Ya. Itu mungkin yang jadi kendala bagi saya dari segi waktu. Mungkin kalau dari segi apa tadi saya mulai yakinkan aja diri saya setelah Pak Dipanda bilang itu karena kepercayaan ya Pak ya. Ya. Iya. Nah, kepercayaan pimpinan, insya Allah Pak. Ya. Iya. Kita coba. Jadi Budel, kira-kira Budel telah meluangkan waktu yang khusus nggak terhadap perencanaan ini? Kan masalahnya tadi dengan waktu yang sangat singkat, gitu kan? Apakah Budel sudah merencanakan waktu khusus untuk merancang kegiatan ini? Kalau untuk waktu khusus sepanjang ini masih belum Pak, karena memang baru kemarin kita rapat di seluruh guru, kemudian saya tiba-tiba ditunjuk baru kemarin ini. Jadi memang belum ada actionnya, makanya saya hubungi Pak Dipanda, saya apakah kalau mau mundur nggak mungkin, nah ini sudah kesepakatan bersama gitu kan. Nah, saya coba diri aja Pak, kalau waktu khusus memang belum nih Pak. Tapi itu Budel, sebaiknya Budel mulai lagi mengatur rencana pertemuan waktu khusus karena waktunya kan dekat lagi. Kira-kira strategi apa Budel yang akan Budel lakukan gitu kan? Perencanaan seperti apa gitu, persiapan menjelang hari Oh ya Pak ya, karena Bapak bilang tadi dulu kenapa tidak ada waktu khusus juga ya? Iya. Ya berarti saya rasa saya harus cepat untuk mengadakan pertemuan ini dengan panitia pelaksana HUT SMP di sekolah ini. Ya. Ya, kemudian saya harus pastikan progres kerja panitia itu sampai di mana.
Apakah sudah jalan undangan atau rekomendasi dinasnya sampai di mana gitu? Iya. Ya. Bu Del setelah itu memilih seksi-seksinya, Bu Del. Kan perlombaan ini harus kita buat juga nih organisasinya. Bu Del sebagai ketua nih, ini kan ada Iya. juga nih seksi pendapatannya, seksi konsumsinya. Nah, itu gimana persiapan Bu Del dalam hal itu? Gitu? Ya, saya baru memikirkan ya seksi-seksi yang dibutuhkan. Namun saya dengan pihak pimpinan sekolah sudah menunjuk koordinatornya, tinggal anggotanya ya Pak, koordinatornya. Iya. Ya tinggal anggotanya lagi. Cuma kita memang belum action, belum rapat penitia seluruhnya ini Pak. Yang bentuk kegiatan sudah kita rapatkan dengan seluruh guru, sudah ada bentuk kegiatannya. Iya. Jadi kira-kira kapan nih Bu pertemuan dengan teman sebagai seksi-seksi dalam menjelaskan progres programnya, kapan nih rencananya? Oh ya, ini dalam minggu ini lah Pak. Sekarang dalam minggu besok ya, sekarang kan Sabtu ini, dalam minggu besok secepatnya kita akan rampungkan ini dengan panitia. Nanti kita harus gerak cepat. Ya, berarti itu yang saya lakukan. Saya harus segera koordinasi dengan panitia inti sejauh mana persiapan untuk menyambut hari ulang tahun sekolah. Ya, Iya. Ya berarti cepat ya Pak ya, cepat. Ya. Ya. Jadi kira-kira Bu Del sepanjang pembicaraan kita ini apa tindak lanjut untuk pertama tadi bagaimana persiapan ini memang betul matang dan nanti hasilnya memang sesuai dengan yang kita inginkan. Apa tindak lanjut Bu Del kira-kira? Ya, terima kasih Pak Rifanda atas saran. Dari awal saya bingung tadi, kemudian Pak Rifanda mengingatkan saya bahwa ini adalah amanah, tidak boleh ditolak, dan saya merasa tidak yakin atau pesimis itu hanya perasaan saya saja. Dan di sini saya dapat dari pembicaraan kita ini, saya sudah mulai meyakinkan diri saya untuk saya bisa, dan karena kita kan ada kolaborasi ya Pak ya, tidak kerja sendiri. Ya, betul. Jadi kemudian yang kedua ya, setelah ada sesuatu yang apalah yang membuat saya berkurang beban dan berpikir ini segera dilakukan pertemuan, dan kita akan segera koordinasi dengan panitia-panitia, dan saya yakinkan kalau bersama pasti bisa. Yakin saya kalau bersama pasti bisa. Terima kasih Pak. Pasti bisa ya, pasti bisa. Jadi ya insya Allah dalam kombel kita dalam kombel aja nanti Pak, kita juga lebih saya butuh waktu khusus di kombel aja nanti Pak untuk bahas lebih lanjut. Saya segera koordinasi dengan kepala sekolah. Ya, besok insya Allah saya segera koordinasi dengan kepala sekolah untuk untuk mengambil pertemuan kombel sebagai pertemuan khusus kami untuk persiapan HUT sekolah ini. Iya. Jadi Bu Del, lebih cepat lebih baik, hasil tidak mengkhianati usaha. Semoga rencana Bu Del sesuai dengan yang diinginkan. Tapi Bu Del, saya itu ya di pertemuan berikutnya saya harus mendengar progres yang lebih dari yang telah direncanakan ini. Siap Pak, insya Allah siap. Ya Bu Del. Mungkin cukup dulu Bu Del ya. Ya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari kegalauan dan keraguan-raguan ya, dengan amanah yang amanah sebagai ketua pelaksana tadi. Ini saya sudah optimis untuk kedepannya. Saya kabari Bapak gimana perkembangannya nanti.
Terima kasih Pak. Siap. Ya, Bu Del. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih direkam? Itulah siaran untuk aku. Dari WA Bapak kelompok 3 selesai Pak. Kita lanjut kita ke refleksi ini ya Pak. Lanjut, Bu. Mohon maaf Pak Rifanda, terdengar nggak suara bising dari ya? Dari sini? Ya, ada di sedikit. Sedikit ya. Anak-anak. Anak-anak lagi banyak di rumah. Belum dibaca Bapak lagi gimana tuh ya? Menghentikan rekamannya. Mana Bu ya? Atau dimutkan aja dulu, nak Bu? Kita apa aja dulu? Kita mutkan. Kita mutkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Budi, yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktik, kemudian rekan-rekan semuanya. Kami akan mempraktekkan latihan coaching pada saat ini. Saya sebagai coach Delvita Fadriana, kemudian rekan saya Bapak Rifanda sebagai coaching. Assalamualaikum Pak Rifanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya kita bisa ketemu hari ini. Iya, Ya. Sehat Pak? Ya, kemarin kan saya menghubungi Ibu dan beberapa yang ingin saya diskusikan sama Ibu tentang penempatan di sekolah saya, Bu. Terdengar suara saya Pak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya. Apa kira-kira nih yang kita perbincangkan saat ini Pak? Ya. Di sekolah, Bu, kemarin kan sekolah baru. Jadi ketika itu saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah untuk membuat satu program yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, yaitunya
program buka Al-Quran sebelum sore. Habisi saja itu rumah sakit Indonesia itu ya. Hai kaum Palestina lebih baik. Halo Bu, Ya Pak. hujannya deras nih Bu. Iya. Lanjut Pak. Ya. Ya, jadi ketika saya membuat program itu Bu, pada awalnya sekolah kami ini kan 4 sekolah dijadikan satu, di dropping. Di guru pendidikan agama Islamnya ada sekarang itu 4 orang. 4 orang guru pendidikan agama Islamnya. Yang jadi hambatan atau persoalan sekarang ketika sudah dijalankan program ini, pertama dari rekan guru PAI ada beberapa oknum yang kurang mendukung terhadap program yang saya buat. Yang kedua, tidak konsistennya program ini berjalan dengan baik. Pada bulan pertama itu berjalan bagus Bu, cuman setelah itu ada persoalan tidak lanjut lagi secara konsisten program ini Bu. Masalah ini yang saya diskusikan dengan Ibu. Oh ya, berarti guru PAI kurang mau berkolaborasi, kemudian tidak adanya konsisten terhadap program yang dibuat ini ya Pak ya? Iya Bu. Pada awalnya berjalan bagus, cuman di bulan yang kedua sudah ada itu berjalan secara konsisten lagi Bu. Apa hasil yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita saat ini Pak? Hasil yang saya inginkan nantinya saya mendapatkan suatu solusi yang baik. Hambatan-hambatan yang saya hadapi saat ini Bu, yang jelasnya ada 2 hambatan. Yang dukungan dari guru PAI yang lain dan tidak konsistennya program yang kita buat di sekolah tentang membuka Al-Quran sebelum kita belajar. Dari pertemuan ini kita dapat solusi Bu. Ya, jadi Bapak ingin dapat solusi dari pembicaraan kita saat ini ya. Kira ya solusi indikator solusi yang Bapak maksud seperti apa? Ya, kalau bisa setelah pembicaraan coaching ini rekan guru PAI yang lain itu bisa mendukung program ini dan bisanya berjalan secara konsisten program ini di setiap kelasnya Bu. Memang kami di sekolah ini sekarang 24 kelas Bu, memang banyak gitu. Jadi bagaimana nanti bisa berjalan dengan konsisten program ini Bu. Jadi yang Bapak inginkan satu, bagaimana guru PAI mau berkolaborasi. Kemudian yang kedua, konsisten program ini berjalan. Ya begitu ya Pak ya? Iya. Saya ingin tahu apa langkah yang sudah Bapak lakukan setelah mengetahui rekan sejawat itu tidak mau berkolaborasi. Coba ceritakan Pak. Ya, jadi begini Bu. Pada awalnya yang dipanggil itu kan saya sendiri oleh kepala sekolah. Harusnya kan dipanggil keempat-empatnya gitu. Ini analisa saya berasumsi ini yang membuat rekan guru PAI tidak berkolaborasi yang baik gitu. Dia kan 4 orang. Ada yang ikut, cuman ada juga yang tidak gitu. Oh ya, berarti Bapak sendiri aja yang dipanggil oleh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah mengamanatkan kepada Bapak untuk memberitahu rekan guru PAI yang lain, begitu ya Pak ya? Iya. Ya, untuk terkait konsistensi program ini, saya ingin tahu juga apa langkah yang sudah Bapak lakukan untuk mensosialisasikan program ini ke guru-guru. Coba ceritakan Pak. Memang secara sosialisasinya tidak dilakukan Bu. Cuman dalam bentuk pemberitahuan, misalnya di kelas 1 surah wajib yang akan dibacanya 5 surah gitu kan sebelum belajar itu dalam program buka Al-Quran itu.
Jadi ini memang tidak disosialisasikan, cuma diberikan selembaran gitu Bu per kelas. Ya, dapat kita pahami ya Pak ya, sepanjang pembicaraan kita tadi bahwa Kepsek cukup berkoordinasi dengan Bapak Rifanda, kemudian Bapak Rifanda yang mengkoordinasi kepada rekan sejawat enggan, terus tidak adanya sosialisasi ke guru-guru, begitu tadi ya Pak ya? Iya, iya. Menurut Bapak, apa hambatan yang menghalangi tujuan Bapak sehingga program ini bisa konsisten? Ya, kalau dari segi hambatannya itu Bu, program tidak berjalan secara konsisten dikarenakan tidak adanya sosialisasi ke kelas, ke guru-guru kelas. Gitu. Yang kedua, kolaborasi yang belum baik di antara kami guru PAI, Bu. Ini yang mengakibatkan adanya guru PAI yang kurang mendukung. Di dalam rapat secara berkala pun belum disosialisasikan, begitu ya gambarnya Pak? Ya, betul Bu, belum ada disosialisasikan. Nah, saya ingin mengajak Bapak untuk bisa meninjau ulang masalah ini. Menurut Bapak sendiri, apa solusi ke depannya biar tujuan kita ini tercapai gitu? Biar ada konsistensi, biar guru PAI mau berkolaborasi, apa solusinya kira-kira? Oh, yang sudah saya rancang itu Bu, keempat guru PAI itu memang harus dihadirkan di hadapan kepala sekolah. Dan yang kedua, memang harus kita sosialisasikan program ini agar program ini bisa berjalan dengan konsisten. Gitu. Bagus Pak ya. Iya. Ya. Apa strateginya ada yang strategi lain yang terpikirkan Pak? Strategi kalau memang itu yang harus Bapak lakukan, kira apa strategi ke depannya yang mau Bapak lakukan? Ya, strateginya itu Bu, menginformasikan lagi kepada guru PAI yang ada di sekolah tersebut Bu, agar bisa dipertemukan dengan kepala sekolah kami berempat. Jadi di sana bisa kepala sekolah nanti menyampaikan program ini memang harus ada di dengan Berarti sama itu iya. Dari guru PAI-nya gitu. Itu Itu guru PAI-nya Bu. Nah, itu skala prioritasnya Bapak itu dulu ya? Gitu Pak? Apa Bu? Skala prioritasnya apa yang terpikirkan, mana yang mesti didahulukan ya Pak? Seperti guru Ya. PAI-nya, gitu kata Ya, Bapak tadi ya? Iya, guru PAI-nya dulu Bu. Nah, jadi ketika guru PAI ini sudah bisa berkomunikasi yang baik, ini baru kita lakukan sosialisasi kepada guru-guru kelas gitu. Itu solusi yang strategi yang sudah terpikirkan seperti itu. Bagaimana dengan jangka waktunya Pak? Yang jangka waktunya ini sudah mulai juga disiapkan Bu sebelum penerimaan rapor akhir semester nanti Bu. Kira-kira Sebelum penerimaan tanggal 13 Bu. Jadi tanggal 13 ini kami guru PAI akan berkomunikasi yang baik lagi terhadap program ini, dan setelah tanggal 13 itu di tanggal 16-nya kami melakukan pertemuan dan mensosialisasikan dengan guru kelas. Itu yang dalam jangka waktunya seperti itu. Nah, luar biasa Bapak udah nentukan kapan waktunya bertemu dengan guru PAI tanggal 13 cepatnya ya Pak ya. Kemudian tanggal 16 dengan guru lagi. Berarti tanggal 13 dengan guru PAI-nya aja dulu. Setelah itu baru dengan guru-guru bersama kepala sekolah. Nah, dari pembicaraan kita kira-kira apa komitmen Bapak ke depan, Pak? Ya, komitmen ke depan itu kalau bisa di semester 2 Bu, sudah hambatan-hambatan ini tidak menjadi
satu persoalan lagi bagi saya, bagaimana bisa mengkonsistenkan program ini di sekolah-sekolah, di kelas-kelas, dan bisa antara kami guru PAI melakukan kolaborasi yang baik, karena yang menjadi penggerak utama itu memang guru PAI di kelas. Jadi komitmennya setelah ini dilakukan strategi yang baik, disusun strategi yang baik seperti yang saya sampaikan tadi Bu, disosialisasikan gitu. Jadi komitmennya di semester 2 memang persoalan ini kemudian tidak muncul lagi gitu. Jadi konsisten terhadap program yang kita buat gitu. Ya, semoga komitmen Bapak terwujud. Kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam mengikat komitmen ini, Pak? Oh iya. Yang pertama itu tentunya kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah yang memastikan kepada guru PAI, dan guru PAI nanti yang mensosialisasikan kepada guru kelas masing-masing, Bu. Gitu. Ya. Jadi yang orang yang ya, kolaborasinya ya Pak dengan Kepseknya dan sesama guru PAI ya. Masuk orang tuanya juga Bu, orang tua di sekolah, di rumah. Oh, orang tua. Kerjasama dengan pihak sekolah. Alhamdulillah Pak, kita sudah berada di penghujung sesi. Apa yang Bapak simpulkan dari pembicaraan kita saat ini? Saya ingin dengar dari Bapak langsung. Iya. Apa yang Bapak simpulkan? Sebelumnya terima kasih nih Bu, karena alhamdulillah saya telah mendapatkan solusinya. Hambatan yang saya temukan itu kan ada dua. Pertama, tadinya guru PAI yang kurang mendukung terhadap program yang saya buat, karena memang program ini sebelumnya tidak saya komunikasikan terlebih dahulu dengan guru PAI di sekolah. Nah, ini yang membuat adanya beberapa guru yang tidak mendukung. Sebetulnya ini sudah diinformasikan Bu, dan ada juga guru dari guru PAI itu yang tidak mendukung, dan mungkin miskomunikasi. Jadi di sini solusi yang dapat kita ambil adalah kita jalin komunikasi yang baik sesama guru PAI dulu di sekolah, yang setelah itu baru nantinya guru PAI ini memberikan sosialisasi kepada guru kelas masing-masing, Bu. Mungkin dari dua hambatan ini, dari sepanjang coaching kita, Bu, alhamdulillah kita mendapatkan solusinya, dan komitmen kita di semester 2 nanti ya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, dan tidak ada lagi persoalan yang muncul seperti persoalan tidak konsistennya program yang kita lakukan di sekolah, Bu. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita coaching lagi ya Pak ya. Saya ingin dengar sesuatu yang luar biasa, actionnya, aksinya dari pembicaraan kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Ipanda. Ya. Sama-sama, kasih Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ripanda, Bu Delvita, luar biasa. Cuman ada sedikit gangguan sinyal ya. Barangkali itu, tapi itu udah kedekatasi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ngasih penguatan? Kira-kira Bu siapa nih yang ini? Bu Pepi boleh kasih penguatan untuk Bu Delvita, atau ada koreksi, ada apa? Silakan. Terima kasih kesempatannya Bapak dan Ibu semua. Dari percakapan tadi cukup mengalir tadi Bu. Mungkin ada kendala dari cuaca karena situasi hujan di Padang Pak. Jadi kan agak cukup keras suara Bu Delvita tadi pas pertama mau memulainya. Percakapan antara Bu Delvita dan Bapak Rifanda tadi cukup mengalir atas permasalahan yang dihadapi Bapak Rifanda, sehingga Bapak Rifanda menemukan solusi dari permasalahannya dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Delvita tadi. Mungkin dari
TV itu, Pak. Baik, terima kasih. Baik. Silakan Bu Elia, Anda sampaikan. Terima kasih Pak. Saya sependapat dengan Bu Pepi. Percakapan dari Pak Ripanda sama Ibu Delvita tadi sudah mengalir. Cuman ada di bagian tengah-tengah tadi Ibu Delvita seperti Pak Ripanda belum selesai berbicara sudah dipotong sama Ibu Delvita. Begitu Pak. Terima kasih. Baik. Barangkali itu saya juga nangkap Bu Elia sepakat Bu Delvita agak kurang sabar menunggu selesai Pak Ripandanya, kan gitu. Begitupun sehingga 3 kali Pak Ripanda mengulang lagi, Bu Delvita masih masuk dalam proses percakapan dia belum selesai. Oke. Setelah ini udah bagus, luar biasa, terima kasih.